Zat kimia dalam tato. Ingat ketika Johnny Depp berkata, "Tubuhku adalah buku harianku dan tatoku adalah kisahku." Kita semua ingin kulit kita menceritakan kisah kita dengan tato kreatif karena itu sangat pribadi, selalu trendy, dan sangat keren. Bahkan manusia gua prasejarah menggunakan tato yang terbuat dari jelaga, arang, dan pigmen alami lainnya. Tapi, tahukah kamu apa yang ada di dalam tatomu hari ini? Apa sumber warna-warni ini dan beberapa besar pengaruhnya terhadap tubuhmu dalam jangka panjang? Seniman tato memang bersertifikat sehingga mereka bisa membuatnya secara legal. Namun, sebagian besar seniman dan penggemarnya tidak tahu bahan kimia apa yang ada dalam tinta mereka, yang sebenarnya bisa sangat banyak. Kecuali mereka seorang profesional dan mencampur tinta mereka sendiri dari pigmen kering. Dan karena tinta dan pigmen tidak benar-benar diatur oleh otoritas pemerintah manapun, kita tidak akan pernah tahu apakah itu boleh digunakan sebagai tinta tato pada kulit. Itu mengarahkan kita pada pertanyaan, pigmen apa yang umumnya digunakan? Ya, ada yang bersumber dari bahan-bahan alami, sementara ada yang bersumber dari tekstil, plastik, atau bahkan industri otomotif. Sebuah pusat penelitian bersama atau GRC 2016 menyajikan laporan di mana berbagai macam pigmen tato dianalisis dan bahan-bahan yang paling diperhatikan tercantum. Yang paling berbahaya dikenal sebagai polycyclic aromatic hydrocarbon atau PAHs. Suatu kelompok kimia yang ditemukan pada kebanyakan tinta hitam yang mengandung karsinogen yang bisa berpindah dari kulit ke kelenjar getah bening. Ada juga pigmen azo yang membentuk sekitar 60% bahan warna dalam tinta tato. Meskipun diyakini bahwa pigmen azo aman ketika awal pertama kali memasuki kulit, namun mereka bisa terdegradasi dari waktu ke waktu menjadi senyawa yang berpotensi menyebabkan kanker. Sebuah survei di Swiss terhadap 229 tinta tato juga menemukan bahan pengawet bermasalah yang serupa. Seperempat dari tinta yang dianalisis survei mengandung benzoisothiazolinone iritan kulit dan 7% mengandung formaldehida karsinogen. Kamu akan terkejut, tapi tinta tato juga bisa mengandung logam berbahaya seperti nikel, kromium, dan kobalt. Itu gila. Apa kamu tidak berpikir sesuatu yang keren seperti tato bisa berbahaya juga? Tapi hey, artinya bukannya tidak bisa mendapatkan tato. Yang harus kamu lakukan adalah menjadi pelanggan yang sudah diberi informasi ketika kamu mengunjungi seniman tato untuk mendapatkan tato. Inilah yang perlu kamu ketahui. Pertama, pigmen modern berkualitas tinggi biasanya dibuat dari berbagai garam logam dan logam yang berbeda bisa menimbulkan resiko yang berbeda, yang berarti warna tertentu bisa lebih tidak aman daripada yang lainnya. Tinta merah khususnya diketahui menyebabkan reaksi sensitivitas dan masalah kesehatan lainnya lebih sering daripada tinta hitam yang bisa dengan mudah diproduksi dari sumber yang aman. Biru dan hijau terbuat dari garam tembaga berkualitas tinggi dan cenderung aman juga. Tapi kamu harus berhati-hati terhadap biru berbasis kobalt. Pigmen putih yang terbuat dari titanium oksida adalah beberapa pigmen yang paling tidak reaktif di industri. Sementara pigmen kuning sering berasal dari sumber alami seperti kunyit atau temulawak, mereka umumnya diketahui menimbulkan reaksi karena seberapa banyak pigmen yang dibutuhkan untuk membuat warna yang cerah. Saran lain yang sangat penting adalah untuk tidak pergi ke seniman tato yang murah. Menabung, lakukan riset, dan pergilah ke seniman yang memiliki reputasi baik karena yang murah tidak akan pernah memberikanmu bukti yang cukup untuk mendukung pilihan tinta mereka. Dan selalu bertanya pada senimanmu detail dari tinta dan warna, karena tatomu akan tetap bersamamu seumur hidupmu, menceritakan kisah yang sangat kau sayangi. Jadi, kamu perlu yang luar biasa dengan kualitas yang hebat. Bukankah kamu setuju?